kita lanjutkan ke materi praktek berikutnya, yaitu tentang pergerakan vertikal pada struktur dengan menggunakan penahan jatuh double hook lanyard atau tali ganda berpengait dengan peredam kejut. Ini berpengait, ini pengaitnya double, tali ganda berpengait dengan peredam kejut. Ini peredam kejutnya absorber. Ya. Pastikan sebelum naik alat yang kita gunakan dalam kondisi baik. Kondisi baik itu termasuk fungsinya juga ya. Dari segi visualnya dia kondisi baik. Fungsinya silakan, kalau Pak Rohim sudah siap boleh naik. Nah, kenapa memakai konektor seperti ini? Karena satu alasannya, coba dimasukkan ke sini. Dia tidak masuk. Jadi pemasangan boleh nggak seperti ini? Kemarin di materi tentang fungsi alat nggak boleh ya. Cuma dikaitkan gini. Terkait. Bener nggak ini? Ini posisi mengaitkan yang tidak benar. Jadi ini harus terkunci lagi seperti ini. Atau gini, miring gini. Ini juga tidak benar. Seperti ini. Kenapa ditambahkan konektor seperti ini? Karena media atau rangka ini besar, pengait ini tidak masuk, kita tambahkan konektor seperti ini. Silakan Pak Rohim naik pergerakannya. Nah, sistem jerat ini juga ada tekniknya juga. Kalau di simpul ada ya tentang jerat geser. Nah, ini juga bagian dari fungsi dan manfaatnya jerat geser. Ketika terbebani dia akan mengunci. Kalau dibebani, nah dia akan menjerat. Silakan dilanjutkan. Terus pergerakan, perhatikan juga vol faktornya. Ya, kalau sudah naik ke atas, perlu naik lagi Pak Rohim, pakai posisi kerjanya. Nah, ini Pak Rohim dalam posisi vol faktor 1 kira-kira ya. Dia harus segera membuat pengaman atau menempatkan penahan jatuhnya pada vol faktor 0. Nah, ini proses pembuatan atau pemasangan konektornya. Jerat, nah dililiskan, kemudian jerat. Nah, seperti itu Pak ya. Ini manfaat atau kegunaannya jerat geser itu. Ini bisa pada media seperti apa, miring atau vertikal. Nah, naikkan Pak Rohim sesegera mungkin memposisikan dirinya pada vol faktor 0 lagi. Ini posisi dia sudah berada pada vol faktor 0. Nah, toleransinya 1, oke lah. Tapi segera nolkan lagi. Nah, seperti itu. Ya, bikin lagi akses untuk mengamankan posisi dia. Biar beratnya dia maksimal. Oke. Nah, seperti itu Pak ya. Ketika sudah terpasang dan saling bergantian. Kita dilepas lagi posisi kerjanya, dia lanjut naik. Ketika kita melakukan pekerjaan, usahakan kita membawa posisi kerja. Jadi biar tidak ini Pak Rohim, ketika nggak membawa posisi kerja mungkin nggak fit struktur gitu ya. Nah, ini pergerakan yang tidak efektif, boros tenaga, juga bisa menimbulkan lecet dan lain sebagainya ya kalau kita tidak membawa alat posisi kerja. Kalau membawa pasang, kita bisa bekerja dengan 2 tangan dengan enak ya, dengan maksimal. Nah, bisa dilepas seperti itu, bisa kerja dengan maksimal. Ya, silakan dilanjutkan posisi
posisi kerjanya dilepas, dia melanjutkan akses untuk naik lagi. Jadi ini pemanjatan pada struktur dengan vertikal menggunakan penahan jatuh. Apa ini? Penahan jatuh apa? Pancing, kait. Tali ganda berpengait dengan peredam kejut atau double hook lanyat. Perlu diingat ya istilah-istilah ini. Nanti di lapangan kita pasti akan menggunakan istilah-istilah ini. Jangan hook apa? Hook itu dok itu sama aja ya. Nah, ini Pak Rohim berada pada volt faktor berapa? 1. Nah, segera dinolkan. Bikin lagi pengaman sesegera mungkin untuk mengenolkan volt faktor dia. Seperti itu Pak ya dalam pemanjatan struktur. Jadi jangan sampai kita melewati penahan jatuh kita atau double hook lanyat kita. Misalkan di sini volt faktor berapa kemarin? Kita bahas volt faktor 2 dan ini fatal. Nggak boleh kita berada pada posisi volt faktor 2. Usahakan selalu 0 1. Toleransinya 1. 0 1. Seperti itu ya untuk naik, begitu juga untuk posisi turun. Ya, oke. Begitu juga dengan posisi turun, bisa dijerat gesernya dimanfaatkan, digunakan posisi-posisi itu. Nah, ya. Nah, jerat gesernya difungsikan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan yang perlu didiskusikan? Monggo silakan.